Ya, halo guys, balik lagi dengan gue Angga di Few Minutes with Mas Angga. Kali ini gue akan bahas tentang investasi di tengah ketidakpastian. Kenapa enggak ya? Nah, seperti biasa sebelum gue mulai, gue mau say thank you dulu untuk follower-follower gue, untuk kalian yang udah follow channel gue. Makasih banget atas dukungannya, atas supportnya ya. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe gue di Instagram dan juga YouTube ya. Nah, balik lagi ke bahasan investasi di tengah ketidakpastian. Kenapa enggak gitu ya. Nah, kenapa gue bahas hal ini? Karena akhir-akhir ini gue dengar pertanyaan nih dari beberapa orang ya. Keadaan lagi kayak gini nih Mas Angga, lagi pandemi, ekonomi lagi slow juga, belum lagi ada ketidakpastian dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja ya, apa enggak investasinya lebih baik ditunda aja ya, nanti-nanti aja gitu loh, toh keadaan nggak menentu juga gitu kan. Nah, just to be clear, di video ini gue nggak akan bahas mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja, karena jujur gue juga belum baca tuh undang-undangnya sampai habis ya. Ada beratus-ratus halaman dan ya butuh waktu lah ya untuk memahaminya. Anyway, itu kan juga bentuknya masih draft UU, draft undang-undang. Jadi gue rasa sih mendingan kita bahasnya ya setelah dijadiin undang-undang aja kali ya nanti ya. Nah, jadi gimana? Keadaan lagi kayak gini nih, banyak ketidakpastian. Jadi investasinya tunda dulu nggak ya? Nah, kalau menurut gue ya jangan tunda. Ya mulai aja dari sekarang, kenapa enggak gitu loh. Memang ketidakpastian itu akan selalu ada ya di hidup ini gitu. Tapi ya itu jangan sampai membuat kita menunda untuk mulai berinvestasi. Justru ada beberapa alasan nih yang harusnya membuat kita lebih optimis di kala ketidakpastian ini. Yang pertama, perkembangan COVID-19 di Indonesia tuh sebenarnya membaik loh guys. Yang bener ya, membaik ya. Nah, kalau kalian denger di berita kan, kalian pasti lihatnya ya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kan terus meningkat ya. Angkanya terus naik, udah tembus menjelang 400.000 mungkin ya pada saat video ini dibuat gitu ya. Nah, tapi yang perlu kalian tahu juga, COVID-19 di Indonesia ini angka kesembuhannya juga tinggi loh guys. Sampai video ini dibuat ya, berdasarkan data yang gue punya, angka kesembuhan dari COVID-19 di Indonesia ini tuh udah mendekati 80% gitu loh. Artinya apa? Ya gue nggak bermaksud mengecilkan dampak dari pandemi ini ya kan, ya obviously ada beberapa temen gue atau orang-orang yang ya akhirnya berduka lah karena COVID-19 ini. Tapi gue mau highlight di sini adalah pandemi ini sebenarnya di situasi seperti sekarang ya, itu tidak seberbahaya pada saat awal-awal merebak di Indonesia awal tahun lalu ya. Nah, apalagi sebentar lagi ada yang namanya vaksin kan. Kan kita udah sering denger ya kalau pemerintah Indonesia itu udah ngelakuin beberapa cara untuk membeli vaksin COVID-19 dari beberapa negara seperti Cina misalnya, yang kabarnya akan datang mulai November 2020 bulan depan. Tapi masih untuk tenaga kesehatan dulu sama orang-orang prioritas, dan untuk kita masyarakat luasnya nanti mulai 2021 katanya kan. Nah, kalau udah ada vaksin kan insya Allah nih ya, masyarakat kita kan harusnya akan lebih sehat nih, lebih sehat lagi, dan akhirnya aktivitas ekonomi di Indonesia tuh akan kembali pulih lagi seperti sebelum pandemi ini ada gitu. Nah, memang sih di jangka pendek ya angka COVID-19 masih ada resiko naik ya guys ya, terutama akhir bulan Oktober ya, ini bakal ada long weekend di mana orang-orang biasanya bepergian, liburan, dan lain sebagainya. Belum juga nanti di bulan Desember ada pilkada ya di beberapa daerah, yang mana semua itu kan menciptakan kerumunan ya. Ya adalah resiko kalau angka COVID-19 ini akan memburuk. Tapi kalau timing dari vaksinnya pas, yaitu di bulan November misalnya untuk yang prioritas, dan juga di awal 2021 untuk masyarakat luas, ya harusnya sih resiko dari pandemi ini akan lebih rendah dibanding yang diperkirakan guys. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus tetap optimis? Karena harga-harga aset investasi nih, terutama saham, itu sekarang lagi murah nih guys.
asal kalian tahu, IHSG sampai video ini dibuat udah turun 19-20% ya secara year to date ya. Artinya kan harga-harga saham sekarang banyak yang lagi diskon nih sebenarnya gitu loh. Nah kalau diskon kan sebenarnya kesempatan untuk kita belanja kan. Nah balik lagi, yang namanya investasi kan ya kita beli sesuatu aset investasi di harga murah, terus kita raih cuan pas harganya naik gitu kan. Nah dengan kata lain, kalau misalnya kita beli saham di saat harga sekarang, berarti kan kita membeli prospek kalau ekonomi itu akan membaik di tahun-tahun depan. Nah IHSG sendiri kan tergantung pergerakan ekonomi nih guys. Jadi ya kalau ekonomi lagi slow, otomatis IHSG juga akan turun. Tapi sebaliknya kalau ekonomi akan membaik, IHSG ikut membaik juga gitu kan. Nah makanya ya menurut gue ya nggak ada salahnya mulai beli-beli saham di sekarang ini justru ya. Nah sekarang pertanyaannya, jadi kita beli saham apa nih Mas Angga? Kita invest di mana nih kalau memang sekarang saat yang tepat untuk berinvestasi gitu loh. Nah gue mau share beberapa ide investasi yang menurut gue pada saat ini harusnya oke nih. Yang pertama, invest di sektor perbankan gitu ya. Idenya adalah seperti yang tadi udah gue bilang, kita kan expect tahun 2021 itu pandeminya udah mulai mereda ya, karena ya tadi gue bilang tuh angka kesembuhan yang udah mulai naik dan juga nantinya ada vaksin. Nah kalau masyarakat udah pada sehat kan aktivitas ekonomi kan akan baik lagi nih seperti dulu ya, seperti sebelum pandemi. Nah karena pandemi, sektor perbankan itu mengalami kenaikan kredit macet nih guys dari awal tahun ini ya, makanya harga sahamnya pun ikut turun. Nah kalau misalnya pandeminya udah mulai mereda, vaksin udah mulai ada, masyarakat udah mulai sehat lagi, kan mereka bisa beraktivitas lagi tuh secara ekonomi, yang kerja balik kerja, yang usaha balik usaha gitu kan. Nah akhirnya kan secara berangsur-angsur kan mereka punya uang lagi tuh untuk bayar kredit mereka yang macet di bank gitu kan. Nah kalau kredit macet yang menurun kan profitnya bank baik lagi seperti sebelum masa pandemi gitu ya. Di sektor perbankan favorit gue adalah BBNI dan juga BBTN karena dua-duanya tuh valuasinya murah di bawah 1 kali PBV. Nah yang kedua, sektor konstruksi nih, ini menarik nih guys kalau kalian mau invest di sektor ini ya. Idenya sebenarnya sama kayak bank ya kan. Jadi setelah pandemi ini berakhir, masyarakat balik lagi aktivitas seperti sedia kala sebelum pandemi ya, seperti sebelum pandemi maksud gue. Kan aktivitas konstruksi kan ya otomatis balik lagi tuh, pembangunan akan lanjut lagi di mana-mana, proyek-proyek yang tadinya harus dihentikan dulu karena pandemi lanjut lagi. Apalagi ya kalau misalnya pemerintah nih ya mau lanjutkan program pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sana, otomatis kan perusahaan-perusahaan konstruksi itu diuntungkan guys dari banyaknya order book yang bisa mereka terima gitu loh. Nah belum lagi sektor konstruksi itu juga diuntungkan oleh inisiatif pemerintah yang mendirikan Sovereign Wealth Fund. Jadi Sovereign Wealth Fund ini adalah badan pemerintah yang nantinya tuh akan fokus kepada investasi-investasi ya, terutama investasi-investasi di aset real seperti misalnya beli jalan tol gitu kan. Nah ini kan buat perusahaan konstruksi yang misalnya punya jalan tol ya, misalnya mereka mau kurangin utang, mereka bisa nih jual jalan tol ini ke SWF gitu ya, untuk dapat cash flow dari pemerintah gitu. Jadi kasarnya sebenarnya keberadaan SWF ini juga bentuk dukungan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia gitu ya. Favorit gue di sektor ini adalah Waskita, kode sahamnya WSKT ya, karena harga sahamnya lagi murah, valuasinya juga lagi murah, dan mereka bisa jual jalan tolnya ke SWF ke depannya. Nah selain yang tadi gue sebut, perbankan dan juga konstruksi, ada lagi nih sektor yang menurut gue oke nih kalau misalnya kalian mau beli sahamnya sekarang. Tapi memang sektor ini kelihatannya bisa kalian beli untuk investasi agak lama nih. Agak lama maksudnya 1 tahun sampai 3 tahun lah ya. Jadi kalau misalnya kalian punya uang nganggur, kalian mau taruh selama yang tadi gue bilang setahun sampai 3 tahun, kalian bisa nih taruh di sini. Sektor tersebut adalah sektor retail, dimana idenya adalah ya tadi gue bilang kalau misalnya
masyarakat kita udah lebih sehat lagi, aktivitas ekonomi sudah pulih lagi, nah yang namanya daya beli kan berangsur-angsur membaik juga tuh. Orang-orang jadi akan balik lagi ke mall untuk sekedar hangout, beli-beli barang yang sifatnya discretionary seperti baju, tas, perhiasan, lifestyle products. Nah itu kan yang menjual produk-produk tersebut kan kebanyakan perusahaan retail ya, seperti misalnya Ramayana, Mitra Adi Perkasa, Matahari Department Store, dan lain sebagainya ya gitu. Tapi memang kalau dari sekarang sih kelihatannya memang recovery-nya masih agak lama, cuma harga sahamnya tuh sudah sangat murah ya guys ya, valuasinya tuh udah sangat depressed kalau menurut gua gitu loh. Jadi ya kalau kalian mau ya naruh uang kalian untuk jangka agak panjang, ya taruh aja di saham-saham retail ya. Ya bisa di Mitra Adi Perkasa atau MAPI, di Ramayana kode sahamnya RALS, atau juga di Matahari Department Store kode sahamnya LPPF. Nah, banyak kan ide-ide investasi yang justru bisa kita gali ini, walaupun keadaannya nggak menentu seperti sekarang ini. Tapi di jangka pendek, gue nggak mungkin sih yang namanya volatilitas atau pergerakan harga saham yang tidak menentu itu bisa aja terjadi ya. Namanya juga keadaan lagi nggak menentu ya. Tapi menurut gue, kalaupun ada pergerakan harga saham yang cenderung menurun, itu adalah kesempatan untuk kalian average down ya, atau beli lagi di harga bawah ya. Nah, jangan lupa juga untuk membiasakan diri investasi secara reguler. Kayak yang gue mention di video-video gue sebelumnya tuh guys. Jadi misalnya kalian punya gaji nih tiap bulan, ya udah kalian sisihin deh dari gaji kalian untuk top up saldo investasi kalian di rekening saham atau rekening reksadana yang kalian punya misalnya. Kan nggak ada salahnya tuh, apalagi kalau buat jangka panjang seperti yang udah gue bilang juga, nggak ada ruginya sih untuk investasi di saham dan juga reksadana. Gue kasih konteks nih, sepanjang umur gue 30 tahun terakhir, pasar saham kita udah survive paling enggak 3 krisis besar ya, bisa gue hitung ya gitu. 3 krisis guys, bayangin ya. Krisis 1 di tahun 97-98, wah tuh krisis parah banget tuh pada saat itu ya. Krisis kedua di tahun 2008, dimana yang sebenarnya krisis tuh ya negara Amerika, negara-negara barat kita kena imbasnya, tapi kita pulihnya cepet banget gitu loh. Dan yang terakhir ya krisis pandemi ini gitu loh. Nah ya gue sih yakin pasar saham kita akan tetap survive juga ya, walaupun keadaan krisis pandemi seperti ini. Ya kayak pepatah aja, badai pasti berlalu gitu loh. Jadi ya terus aja investasi, jangan berhenti gitu ya, karena justru pada saat-saat krisis seperti ini itu adalah kesempatan bagi kalian untuk dapat cuan segede-gedenya. Nah itu aja bahasan dari episode kali ini, semoga berguna ya untuk kalian ya. Nah sebelum gue udahin, gue mau tanya dulu nih sama kalian setuju nggak dengan gue kalau investasi di kala ketidakpastian ini, kondisi sekarang tuh kita justru saat yang tepat untuk kita berinvestasi? Setuju nggak? Tapi kalau misalnya enggak, kenapa? Atau misalnya kalian punya pemikiran lain, boleh banget nih kita diskusi gitu loh. Jangan lupa untuk komen-komen di bawah ya guys ya. Akhir kata itu aja dari Few Minutes with Mas Angga kali ini. Sampai jumpa di Few Minutes with Mas Angga episode berikutnya.